Shalom, salam jumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi semata adalah anugerah Tuhan. Karena itu hari ini kita mau serahkan hidup kita kepadanya dan seluruh aktivitas yang akan kita lakukan. Karena itu marilah kita berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang kami puji dan puja. Engkau Allah yang baik, yang penuh dengan kasih karunia dan rahmat, yang menyertai perjalanan hidup kami dari hari ke hari, dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami boleh ada di hari yang baru, kami mau memulainya dengan sukacita. Karena itu sukacita kami akan sempurna ketika kami berdoa dan ketika kami disapa oleh firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Rom pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyinya. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Asana terpuji ahudo diriku di bagasan Kristus Yesus. Marningot ulau nahu jalo sian debata. Salahkah bermegah? Saudara, itu sebuah pertanyaan mungkin yang akan muncul ketika kita membaca ayat ini. Bermegah bukanlah satu tindakan yang salah. Tindakan bermegah adalah suatu hal yang alami sebagai reaksi kita setelah memperoleh sesuatu yang memuaskan di dalam hidup kita. Ketika kita mendapat jabatan, ketika ada rezeki yang kita terima, ketika anak-anak naik pangkat, atau ketika anak-anak lulus dan sukses dari pelajaran mereka. Saudara, tetapi ayat ini mengingatkan kita, seperti Paulus sebagai penulis kitab Rom ini, secara manusia dia adalah seorang yang sangat diperhitungkan. Ada alasan baginya untuk bermegah. Karena dia adalah seorang yang terpelajar. Dia seorang yang terpandang. Dia dari kalangan bangsawan di tengah-tengah orang Yahudi. Tetapi saudara, ketika dia bertemu dengan Tuhan, terjadi suatu pemulihan diri di dalamnya. Dia berkata bahwa segala sesuatu yang dia peroleh di tengah-tengah dunia ini adalah sia-sia dibandingkan dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu Paulus mau katakan kepada kita, kita boleh bermegah atas segala sesuatu, tetapi pusat kemegahan kita itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita bermegah di dalam Tuhan? Yang pertama adalah karena kita diangkat menjadi anak Allah dan warga kerajaan sorga. Saudara, saya teringat dengan bacaan tentang murid-murid Tuhan Yesus. Setelah melakukan perkara-perkara besar, mereka dengan bangganya melapor kepada Tuhan Yesus bahwasanya mereka telah menyembuhkan orang sakit. Mereka telah mengusir roh-roh jahat, orang buta dapat melihat. Dan mereka dengan sukacita dan bangga datang kepada Tuhan Yesus, mengatakan apa yang sedang mereka lakukan. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus atas mereka? Saudara, Yesus berkata bahwasannya hendaklah sukacitamu bukan karena apa yang engkau lakukan, tetapi sukacitamu adalah karena namamu telah dicatat oleh Tuhan di dalam kerajaan surga. Artinya adalah saudara, melalui pengalaman murid-murid dengan Tuhan Yesus mau dikatakan kepada kita, arti bermegah adalah kita bermegah karena alasan-alasan surgawi. Kemegahan kita adalah karena kita anak-anak Allah. Karena kita adalah warga kerajaan Allah yang sedang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara, yang kedua, karena Tuhan yang memberikan kita kuasa, kekuatan dan hikmat, sehingga kalaupun kita mendapat keberhasilan di bumi ini, kalaupun kita tergolong orang-orang yang sukses,
Walaupun apa yang kita cita-citakan itu dapat kita capai, saudara, itu semata-mata adalah karena Tuhan yang memberikan kuasa, kuasa kesehatan, kuasa hikmat dan kepintaran, kuasa kecakapan diberikan Tuhan kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia. Karena itu, saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita seperti Paulus, walaupun kita mendapat apa yang kita rasakan di dalam hidup kita, segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Termasuk ketika kita ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja, itu bukan karena kebaikan kita, tetapi mari kita berkata seperti Paulus katakan, bahwasannya aku dapat semua hanya karena kasih karunia Allah. Saudara, mari kita masuk di dalam kasih karunia Allah. Itulah yang menolong kita dan memotivasi kita untuk melakukan berbagai kebaikan di bumi ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau dengan rahmat-Mu yang besar yang selalu membimbing kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu merendahkan hati kami, untuk melihat Engkau, melihat sorga ketika kami mendapat pujian, ketika kami mendapat berkat di tengah-tengah dunia ini, ketika setiap apa yang kami lakukan itu berhasil, ketika kami memiliki banyak kemampuan-kemampuan di bumi ini. Kami disadarkan oleh firman Tuhan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan kami bermegah di dalamnya karena segala sesuatu itu adalah pemberian Allah, bukan karena dalam diri kami sendiri, tetapi Allah saja yang penuh dengan rahmat menyertai dan memberikan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami melakukan banyak kebaikan, di dalam nama-Mu kami melakukan apa yang berkenan di hadirat-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.